Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pariksit Arminang Rahman, NIM 19 17 20 13 00. Izin mempresentasikan terkait pertumbuhan perekonomian Banyumas. Ya, pertama-tama, pertumbuhan perekonomian suatu daerah merupakan tujuan yang harus diperoleh untuk perkembangan ekonomi daerah tersebut. Karena perkembangan ekonomi menjadi pengukuran kuantitatif yang mencerminkan pertumbuhan perekonomian dalam tahunnya. Dari hal itu dapat kita tarik kesimpulan, kenaikan pendapatan merupakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketimpangan ataupun kesenjangan suatu negara merupakan dampak dari pembangunan perekonomian yang kurang merata. Maka dari itu, banyak sekali daerah-daerah yang masih tertinggal, daerah-daerah yang kurang akan perhatian dari pemerintah yang mengakibatkan adanya daerah yang maju, daerah yang memang di situ dikatakan berkembang, dan ada juga daerah yang tertinggal dan banyak sekali kemiskinan ataupun angka kemiskinan sangat tinggi. Pembangunan perekonomian dalam suatu negara tidak semua berjalan dengan sistematik. Sebagian daerah mengalami pertumbuhan signifikan, sementara yang lain yang mengalami perlambatan. Daerah itu tidak merasakan perkembangan disebabkan kurangnya SDA dan SDM yang dimiliki. Maka dari itu, pemilihan peran investor untuk menanamkan modal lebih memilih daerah perkotaan, yaitu daerah yang memiliki fasilitas memadai seperti prasarana transportasi, listrik, telekomunikasi yang memadai, perbankan, asuransi, serta SDM yang terampil. Pada dasarnya, Kabupaten Banyumas juga menginginkan kesejahteraan untuk warganya, terutama melalui perputaran ekonomi yang ada di setiap kecamatannya. Akan tetapi, untuk menciptakan itu semua, sangat diperlukan upaya-upaya yang membangun untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi ketimpangan yang ada. Dengan sangat luasnya Kabupaten Banyumas menjadikan salah satu tantangan terbesar untuk pemerintah dalam meningkatkan ataupun dalam menumbuhkan perekonomian Banyumas. Tercatat ada 27 kecamatan yang tersebar di berbagai titik di Banyumas yang menyebabkan adanya ketimpangan ataupun kesenjangan, yang mana memang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Banyumas harus adanya pemekaran untuk bisa mengembangkan daerah-daerah yang jauh dari perkotaan ataupun jauh dari pusat pemerintahan, karena pusat pemerintahan di Banyumas tidak berada ataupun tidak terletak pada titik tengah di daerah Banyumas itu, yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk menjangkau titik-titik yang jauh dari pemerintahan. Terdapat teori neoklasik yang merupakan sebuah teori di mana berfokuskan terhadap permintaan dan penawaran sebagai pendorong kekuatan di balik produksi, konsumsi barang ataupun jasa, dan penetapan harga. Pada tahun 1900 muncul teori yang mana teori neoklasik ini untuk menandingi teori-teori ekonomi klasik lainnya ataupun sebelumnya. Yang perlu diperhatikan dari teori klasik, yang pertama, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kebebasan dapat menghasilkan kemakmuran. Yang ketiga, peranan pemerintah dapat membantu lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, kegiatan pemerintah diprioritaskan dibandingkan bidang yang memiliki campur tangan pihak swasta. Yang kelima ataupun yang terakhir, peranan pemerintah tidak diperlukan jika dalam jangka pendek. Kembali lagi ke Banyumas, bahwasanya dari 27 kecamatan yang ada, Purwokerto Utara merupakan kecamatan yang memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Sedangkan untuk Kecamatan Lumbir termasuk dalam kecamatan yang menduduki posisi terendah